Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Hati dan pikiran telah kami siapkan untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Jumat 12 Mei 2023, tertulis dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Senantiasa setia kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Philadelphia adalah kota termuda di antara 7 kota yang disebut dalam kitab Wahyu. Kota ini dibangun oleh Raja Attalus. Attalus membangun kota ini untuk menyatakan kasihnya kepada Eumenes, saudaranya laki-laki. Karena itu kota ini diberi nama Philadelphia dari kata bahasa Yunani yang artinya orang yang mengasihi saudara laki-lakinya. Yesus melalui Rasul Yohanes menyurati jemaat ini untuk memuji pekerjaan mereka, ketaatan mereka kepada firman Tuhan, dan keteguhan mereka untuk tidak menyangkal nama Kristus dalam penderitaan. Dia mendorong mereka tetap tekun dan bertahan di dalam penderitaan. Tuhan berjanji kepada mereka yang setia bahwa Dia akan memelihara mereka dari kesukaan lebih besar yang akan terjadi. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari pencobaan yang disebutkan dalam nats ini mengacu kepada meningkatnya penganiayaan di masa depan. Hari pencobaan ini tidak akan menimpa umat Kristen saja, tetapi atas seluruh dunia, baik orang Kristen maupun non-Kristen. Pencobaan yang terjadi diizinkan Allah bertujuan untuk membuat manusia itu bertobat. Yang pasti di dalam setiap pencobaan dan hari kesukaran yang terjadi, Yesus akan melindungi orang-orang yang percaya dan yang setia kepadanya. Bukan berarti kita menjadi orang yang kebal dan tahan terhadap semua jenis senjata. Sebab sebelum pencobaan itu berakhir, banyak juga orang Kristen akan mati. Yesus hendak mengatakan bahwa Ia akan memberikan keteguhan hati, kekuatan, keselamatan, dan kesetiaan sampai akhir di dalam pencobaan tersebut. Sebagai orang Kristen, kita belum dijanjikan kebebasan dari setiap pencobaan, tapi kepada kita telah dijanjikan sumber daya rohani untuk tetap bertahan hidup. 2 Korintus 4 ayat 16 mengatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ibrani 13 ayat 6 mengatakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika dalam hidup kita di dunia ini, kita mengalami hambatan dan penderitaan, marilah kita tetap setia kepada Tuhan. Jangan menyerah terhadap setiap hambatan, penderitaan, bahkan kesusahan yang terjadi. Penderitaan yang datang, kesusahan yang datang, yang kita alami, justru merupakan ujian bagi iman kita, ujian terhadap ketaatan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Percayalah, walaupun kekuatan kita terbatas, Tuhan akan menjadi pembela bagi kita. Senantiasa
setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 470 ayat 1. Yesus ho napunaau. Yesus ho napunaau. Dohot na adong dia. Go dohot hosaki sahat matutangan mi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, Allah yang baik, Allah yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena kasih anugerah Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kiranya kami menjadi umat-Mu yang senantiasa setia kepada Engkau. Walau kami harus menghadapi banyak hambatan, tantangan, kesusahan, pergumulan hidup di tengah-tengah dunia kami tetap setia hanya kepada Tuhan saja. Kami berdoa ya Tuhan, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, kami serahkan seluruh aktivitas kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Bersihkan hatimu, kasihi dan cintailah sesamamu. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.